Halo engineers, kita akan buat project sederhana lagi. Project untuk tugas kelas 2, kelas apa ya? Kelas 11 RPL. Selanjutnya adalah Anda membuat mungkin perpustakaan mini yang cukup sederhana, hanya memiliki 3 tabel saja. Jadi kita bisa langsung let's and go. Baik, langsung aja kita siapkan semuanya. Pertama kita akan menyiapkan project Laravel kita. Terminal ya. Di terminal kita akan buat composer create project Laravel. Garis miring Laravel. Project, salah tipe di sini, project. Iya, Laravel kita kasih namanya perpus aja ya. Perpus aja, perpustakaan. Lalu kita enter dan tunggu hingga seluruh prosesnya selesai. Project Laravel-nya udah berhasil dibuat. Jadi kalau udah, kita tinggal cd nama project kita, yaitu perpus tadi ya. Oke, udah kayak gini. Berarti project kita udah berhasil dibuat. Selanjutnya, kita akan membuat database. Kita akan membuat database menggunakan CLI ya. Jadi MySQL min u root min p. Masukkan password lalu create database. Nama databasenya adalah mungkin perpus atau db perpus aja. Perpus, biar tahu bahwa ini adalah database. Jangan lupa titik koma lalu di enter. Maka akan keluar query OK satu row fetched. Kita exit. Nah, begitulah untuk membuat database. Setelah membuat database, tadi barusan kita udah berhasil membuat database, kita akan mungkin menyiapkan beberapa packages yang kita perlukan. Seperti Composer, kita require Laravel UI. Kalau Composer require Laravel UI ini untuk membuat autentifikasi ya. Jadi enter aja, tunggu hingga prosesnya kelar. Sembari menunggu Laravel UI selesai, kita akan coba singgah ke Bootstrap W3 School ya. Bootstrap 5 W3 School yang get started. Kita akan mengambil CDN-nya. Oke, CDN-nya yang 5. Oke, mana sih CDN kita itu? Ini dia, Max CDN-nya. Yang ini kita akan pakai, kita akan copy. Yang nantinya tentu aja Anda tahu harus diapain ya. Kita coba cek sekali lagi UI kita. Oke, sudah. Laravel UI kita udah berhasil. Sekarang kita boleh coba apa dulu ya? PHP Artisan UI Auth untuk membuat autentifikasi login. Yes. Udah di yes, Pak. Apalagi nih? Selanjutnya kita akan tes dulu ya tidak bisa dites dulu, Bang. Kita masih PHP Artisan migrate dulu. Tes dulu ya, migrate. Oke, nothing to migrate, aman. Kita ke kode. Kita akan melakukan penyetingan env. Kita ke file env. Di file env kita ada yang namanya SQLite, kita akan ganti ke MySQL. Ya. Lalu seluruh pagar ini, komentar ini kita akan hapus. Lalu DB database kita masukkan nama database kita yaitu 3DB perpus. Gitu aja, save
dan kita akan coba lakukan migrasi lagi. Baik, udah selesai. Tinggal dites dengan PHP Artisan Serve. Yuk kita intip di 127.00.1.8000. Ya, udah berhasil. Dan tentu aja register dengan login dalam keadaan error. Untuk memperbaiki error ini ya sangat gampang ya, sama seperti setiap project yang kita lakukan. Kita ke resources, ke bagian views, ke bagian layouts, bagian app blade, bagian file ini kita pastekan dengan kode CDN max, CDN-nya si Bootstrap ya. Itu aja. Sekarang kalau kita refresh maka tidak akan terjadi error lagi. Nah, sesimpel itu menghilangkan error. Hampir sama dengan project kemarin, project nilai ya. Ada dua Ada login yang kita gunakan seeder ya. Kalau masih ingat, kita akan membuat seeder aja. Tapi karena Anda udah pernah membuat seeder, kita gunakan database seeder yang udah ada aja. Lalu bagaimana Pak? Ini boleh dibiarkan aja dulu atau close dulu ya? Ya, di close aja dulu. Kita singgah dulu ke bagian database. Mana database? Ya, database. Ada bagian migration. Kita tolong cek dulu, kita belum buat model ya. Kita belum ada buat model, jadi kita perlu buat seeder aja dulu. Pada bagian database seeder kita akan buat sebuah user baru ya. User adminnya si petugas lah ya. Berarti kita buat aja user. Tolong pastikan tuh user ini juga Anda dibuat di atasnya udah ada. Jadi app model user tuh sudah ada sebelum Anda mengetikkan user ini. Lalu kita buat create aja. Create apa? Kita perlu nama. Kasih aja namanya admin gitu ya. Adminnya perpustakaan. Lalu kita perlu lagi emailnya. Emailnya itu mungkin admin aja, admin@admin.com. Lalu kita akan sambung lagi dengan passwordnya. Passwordnya kita buat admin aja atau admin 123 aja gitu ya, pendek. Kalau udah sip, kita titik koma save. Nah, kita hanya perlu membuat satu user aja. Kalau udah dibuat, kita akan coba migrasi ya. Ini stop dulu, lalu kita migrasi. Tapi gunakan fresh dan tambahin seed. Ya, udah. Oh, kasih error Pak. Nama. Oh, bukan nama ya, tapi ini seharusnya name. Sekali lagi. Perfect. Udah, masuk. Sekarang kita tes gunakan akun yang sudah kita buat pada seeder. Dan kita coba login. Oh, error. Kita belum melakukan serve. Lalu kita coba login, masukkan emailnya dan passwordnya tadi admin. Nah, berhasil. Kita udah bisa login dengan admin. Lalu untuk menyelesaikannya, kita ke web PHP dulu. Pada bagian router, pada bagian routes ya, kita falsekan untuk yang register. Sehingga kita tidak bisa melakukan register secara manual. Harus berdasarkan seeder kita. Nih ya, oke. Itu untuk persiapan awal, kita udah bisa login. Untuk desain tampilan, kita buat cukup sederhana. Dimana nanti kita akan buat tombol di sini. Ini tombol member atau member lah ya, member yang akan meminjam buku. Lalu ada data buku dan data peminjaman buku. Ya kan namanya perpustakaan ya. Oh ya, ini jangan lupa diganti ya. Ini ganti dengan nama perpus, nama Anda.
Jadi sebagai contoh, pada env, pada bagian app name Laravel kita ganti menjadi purpose. Lengkap aja ya, purpose Mutia. Nah, gitu ya. Jadi namanya purpose Mutia. Minta login lagi. Aduh, login dulu deh, admin. Lalu passwordnya tadi admin 123. Ya, oke. Purpose Mutia. Kita akan buat sekali lagi tombol untuk buku atau member. Lalu ada peminjaman. Yuk kita buat aja. Ini buatnya di mana? Ini buatnya di dalam home. Mana home ya? Home. Ini dia home. Ini ada home. Kita akan buat aja. Ini hapus aja segini ya. Tinggalkan si body. Lalu langsung buat href. Kita langsung buat aja, mungkin URL-nya adalah buku dulu deh. Buku. Lalu kelas BTN primary, tulisannya buku. Setelah itu kita akan buat href lagi. Href. Ini kita buat member aja. Member lalu kasih kelas. Kelasnya biar warnanya agak beda. Mungkin BTN warning aja. Biar agak beda-beda gitu ya. Member. Dan terakhir kita buat satu lagi. Href pinjam. Href pinjam. Kayak gini aja cukup. Jadi ada 3 buah tombol. Yang masing-masing hrefnya ke buku, member, dan pinjam. Tolong diingat nanti kita akan buat. Kalau kita refresh, ya keluar. Jadi kalau kita ke buku, nanti akan keluar halaman buku, member, keluar halaman member, pinjam, nanti keluar juga halaman pinjam. Simple ya, rasanya nggak terlalu rumit. Kita akan membuat buku dulu. Ya, membuat buku. Kita akan memanfaatkan sebuah package baru namanya Livewire. Mungkin ini perdana Anda menggunakan Livewire. Untuk penggunaan Livewire paling sederhana, silakan cek video sebelumnya yaitu task list. Itu membuat task list atau daftar tugas yang cukup sederhana menggunakan Livewire. Tapi kita manfaatkan Livewire untuk membuat perpustakaan mini saja dulu. Bagaimana melakukannya, Pak? Yuk kita ke terminal dulu, desktop. Kita akan download dulu package-nya dengan perintah composer require livewire garis miring livewire juga. Enter. Tunggu hingga selesai. Sembari nunggu ini selesai, yuk kita coba cek halaman Livewire. Livewire, Anda buka aja Livewire di Google ya. Livewire seperti itu. Nanti akan ada Livewire. Dibuka. Yang tampil ini yang warna merah biru gini ya, merah ke biru-biru itu ya. Ini adalah versi 2. Kita gunakan versi yang 3. Ya, klik aja di sini nih, Livewire Laravel. Nanti, nah ini dia tampilan yang versi 3-nya atau yang terbaru. Untuk dokumentasi kita bisa mulai dari Start Here. Start Here pada bagian Installation. Ya, sama kan tadi? Composer, require, Livewire. Sama, nanti kita akan lakukan ini juga ya. Kita cek dulu, udah belum? Sudah? Livewire-nya udah, sekarang kita akan copy nih. Kita copy, lalu kita pastekan di terminal dan oke, selesai. Jangan lupa di-sub sekali lagi biar nggak lupa. Coba kita lihat hasilnya, adakah perubahan atau error? Iya, tidak ada error, berarti aman. Nah, sekarang kita stop lagi si terminal. Yang kita harus lakukan dulu dalam menggunakan Livewire adalah kita akan membuat layouts-nya dulu. Jalankan perintah php artisan Livewire _2 layout. Enter. Maka Anda akan dibuatkan sebuah layout yang berada di view komponen layouts app blade. Ingat, ini tidak akan tampil
kalau ini belum Anda lakukan. Oke? Oke, yuk kita lanjutkan lagi untuk mempersiapkan yang lainnya. Kita akan buat 3 halaman buku, member, dan pinjam. Jadi kita akan membuat 3 buah LiveWire. Untuk membuat halaman-halaman LiveWire, perintahnya adalah php artisan make LiveWire. Lalu disambung dengan nama LiveWire yang ingin kita buat. Kita ingin buat namanya apa ya? Saya mau buatnya halaman barang. Ya, biar agak panjang ya. Halaman barang. Enter. Kita akan buat satu lagi halaman buku. Dan satunya lagi halaman pinjam. Selesai. Kita punya 3 buah halaman yang nanti lokasi dia akan berada di dalam folder LiveWire. Tuh, ada 3 semua. Oke, itu untuk membuat halaman LiveWire. Selanjutnya kita akan membuat models. Untuk membuat model sama seperti tutorial-tutorial sebelumnya, kita pada terminal ketik aja php artisan make model, lalu kita sambung dengan nama modelnya. Mungkin yang pertama adalah buku ya. Jangan lupa negatif embung, jangan lupa karena kita perlu migrationnya sekalian buku. Lalu juga perlu member. Dan terakhir, ini harus terakhir ya. Terakhir adalah peminjam aja lah, pinjaman ya, atau mungkin pinjam. Oh ya, pinjam aja. Jadi model buku untuk nyimpan buku, member nyimpan member, pinjam tempat tahu siapa yang minjam buku ini gitu ya. Itu buat model. Yuk kita kelarkan dulu untuk model. Pada bagian migration akan ada buku, member, dan pinjam. Yuk kita ke buku dulu. Kita akan buat variable table. Judul bukunya pasti. Lalu boleh kita tulis penulis, penerbit, tahun terbitnya lah ya. Ya oke, kayaknya gitu, tambahin 1 jumlah bukunya itu ada berapa gitu ya. Sudah, save. Pendek. Setelah itu kalau udah, jangan lupa pada bagian app models, pada bagian buku kita tambahin variablesnya di protected variable fill label, judul, penulis, penerbit, tahun, dan jumlah harus sama dengan judul, penulis, penerbit, tahun, jumlah. Sekali lagi, judul, penulis, penerbit, tahun, dan jumlah harus sama ya. Sama nggak sih? Oke, sama Pak. Save. Udah Pak, udah. Langsung kita singgah ke bagian member pada bagian migrationnya. Member saya mau sangat simple aja. Saya perlu pertama string nama atau nama ya, nama lengkap boleh juga, tapi kita buat nama ya, nama aja lah. Nama. Nama saya ingin pakai alamat karena nggak usah ke alamat deh, kita langsung pakai NISN aja ya. Anggap ini perpustakaannya siswa SMK. Jadi butuh 2 aja rasanya udah pas. Kalau Anda ingin nambah, sesuaikan aja. Oke, sama juga pada model sebagian members kita tambahkan protected variable. Nama dan NISN. Cukup 2. Selesai. Terakhir ada bagian pinjam. Bagian pinjam kita perlu foreign ID. Foreign ID untuk buku. Constraint-nya ke buku. Tambahin aja on delete 0. On delete kita jadikan cascade atau 0 juga boleh ya, tapi cocoknya emang cascade. Tambahkan lagi untuk member ID ya, member ID sama. Kita perlu juga tanggal pinjamnya kapan, lalu tanggal kembalinya juga kapan, gitu ya. Jadi bisa tahu kapan tanggal kembalinya. Terakhir tinggal buat status aja, variable, table, string,
String, iya, string mana string? String kita akan buat satu saja, save. Statusnya kita buat defaultnya dipinjam. Nah, gitu aja rasanya udah cukup. Oke, jangan lupa pada bagian models, app models, pada bagian pinjam kita buat. Pertama kita buat protected variable-nya dulu. Sama. Tolong dicek ya, saya apa tadi itu ya? Oh, buku ID, member ID, dia kebalik. Buku ID, lalu ada member ID, apalagi tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Ya, betul. Nah, kalau udah kita akan buat relasinya ya. Buat relasi menggunakan public. Kita buat function buku belongs to buku class. Satunya lagi kita untuk buat member. Nah, relasinya udah pas, cukup 2. Buku dan member sama variable-nya udah ada. Kita save. Langkah terakhirnya kita akan lakukan sekali lagi migration. Migration Anda lakukan paling terakhir. Pastikan ini udah di-save semua ya. Semuanya yang bagian migration udah Anda save. Lalu kita akan lakukan migrate lagi. PHP artisan migrate fresh sheet, enter. Pastikan semuanya udah ada. Buku, member, pinjam. Nah, itu untuk membuat model dan konfigurasi dasar dari model tersebut. Selanjutnya kita akan membuat CRUD untuk buku. Kita akan langsung membuat CRUD buku ya. Ini kita serve dulu ya, PHP artisan serve. Oke, sudah. Sekarang kita ke bagian lihat dulu deh. Ya, ada. Oh, login lagi deh. Login lagi admin, passwordnya admin 123 enter. Ya, ada buku, member sama pinjem. Kita akan buat buku dulu kali ya. Oke, sebelum itu saya mau konfigurasi sesuatu dulu biar nanti saat Anda nyoba nggak terjadi error. Ini coba dilakukan biar mengurangi beban error Anda lah ya. Nah, pertama kita singgah dulu ke welcome. Welcome. Tolong ini desain halaman Anda yang sebaik mungkin lah, halaman profil ya. Profil. Jangan lupa ada tombol dashboard, tombol ini login sama login aja sih seperlunya, register nggak usah, login sama dashboard. Dashboard itu bukan dashboard ya, tapi home. Kalau Anda nanti memperbaikinya itu tulisannya home, bukan dashboard. Mana dia tuh ya? Intinya Anda silakan modif-modif sesuka Anda buat halaman profil semudah mungkin, tapi tolong pastikan terdapat, ini register saya hilangkan aja ya. Gitu aja. Terdapat 2 buah ahref, 1 untuk ke home dan 1 untuk ke login. Jika dia sudah login, maka tampilkan aja home, tapi kalau dia belum login, dia harus tampilkan login. Kalau Anda ingin menggunakan promnya AI, buat aja kayak gitu tuh. Tambahin salah satu kondisinya seperti itu. Baik, sudah. Saya closekan kembali, apalagi yang perlu saya lakukan di sini. Ya, nggak ada lagi. Yuk kita akan buat CRUD agar aman, nggak bingung. Ini akan saya tutup semua, biar nggak bingung. Tutup. Ini juga saya tutup, dan semuanya tutup. Bersih. Kita akan mulai yuk. Yang pertama kita akan membuat halaman buku ya, buku. Halaman buku. Kok ada halaman barang? Maaf ya, berarti salah ya, bukan halaman barang. Salah di mana tadi itu ya? Oh iya, halaman barang. Seharusnya halaman member. Maaf, tipe saya. Nggak ada yang ngingetin ya. Jadi kita buat halaman left wire, halaman member. Ya. Pak, sudah terlanjur ada halaman barang gimana Pak? Oh gampang, Anda klik kanan aja di halaman barang tersebut, delete.
Dah, hilang. Udah ya. Satu lagi, Anda juga harus menghapus yang berada di dalam app Livewire. Ada halaman barang, ini juga kita hapus. Delete. Yes. Dah. Lalu kita singgah lagi ke bagian view, komponen, layout, app blade. Pastikan isinya ada ya. Jangan Anda ketik manual. Ini seharusnya udah ada. Kalau enggak, Anda coba pastikan Anda telah melakukan perintah make layout. Mana ya make layout ya? Ini dia, PHP Artisan Livewire Layout. Itu pasti harus lakukan dulu. Sudah, lalu saya mau singgah lagi ke home. Buku member pinjam ada aman. Oke, aman. Selanjutnya, kita akan langsung aja mulai buat, apa tadi itu? Buku. Ya, buku ya. Halaman buku. Pada halaman buku akan diberikan kode standar yaitu div buka. Ya. Dan satu lagi div tutup. Benar kan? Ada div buka, ada div tutup. Jangan dihapus. Sekali lagi, jangan dihapus. Pada Livewire, syarat paling penting adalah dia harus memiliki sepasang div. Satu div buka dan satu div tutup. Kalau ini hilang atau nggak ada, maka akan terjadi error lain pastinya. Atau tidak berfungsi Livewire Anda. Yuk kita buat. Kalau ngoding dari awal capek ya, ini boleh dikosongkan, boleh dihilangkan. Coding dari awal capek Pak, ya udah kita buka dulu namanya ini nih, app blade nih. App blade yang berada sekali lagi yang berada di dalam view layouts. Karena app blade ada dua ya. Satu yang komponen, satunya yang layout. Jadi kita bukanya yang view layouts app yang isinya udah ada banyak sekali ini ya. Ini udah ada banyak nih, benar. Oke. Ini kita copy copy semua, kita copy semua. Lalu pada app blade yang isinya dikit, yang 12 baris, kita akan hapus dan kita akan gantikan dia. Save. Dah. Belum, masih ada satu lagi. Ingat, ini app blade yang ada di dalam komponen layouts. Hati-hati, komponen layouts. App blade-nya ada tulisan H yield content. Bukan yang ini ya, bukan yang app layout, tapi app yang berada di dalam view komponen layouts app blade. Nah, ini kita ganti yield-nya, ganti dengan blade variable slot. Udah, gitu aja. Nggak usah panjang-panjang, pendek gitu aja. Kalau selesai di close. Kalau sudah, kita akan singgah. Kita buat dulu tulisan lah ya. Ini halaman buku. Ini halaman buku. Nah, jadi di halaman buku kita buat teks simple aja kayak gini untuk biar tahu bahwa ini adalah halaman buku. Lalu pada WPHP pada use bawah sini kita buat use app http, lalu kita perlu Livewire, Livewire kah? App Livewire kok nggak salah. Live ya, app Livewire garis miring. Di sini pilih halaman buku. Halaman buku atau Anda ketik aja. Dapat dari mana halaman buku? Dapatnya dari ini, dari app Livewire halaman buku. Dapat ya? Dapat. Baik. Sembari di sini kita sekalian deh untuk nambahin semua. Halaman member juga kita buat halaman member. Member ya, member. Betul nggak? Halaman member ya, benar. Satu lagi kita perlu use halaman pinjam. Dah, 3 udah kita masukkan Pak semuanya. Nah, kita akan buat rute yang pertama yaitu road titik 2 get. Pertama kita perlu buku ya, buku. Lalu kalau kemarin untuk menggunakan controller kita pakai kurung siku kan, bener kan? Sekarang nggak lagi, kita nggak perlu lagi kurung siku, langsung aja
nama kelasnya si Levoy tersebut, yaitu halaman buku kelas, kasih name-nya buku. Udah, itu aja. Anda nggak perlu lagi buat yang metode post, put, delete, nggak perlu lagi. Cukup ini aja. Semua resources-nya dapat. Oke, sekalian untuk halaman member dan satunya lagi halaman pinjam. Udah. Jadi kita rutenya cukup buat 3 aja. Buku, member, dan pinjam. Nah, sebelum kita save di halaman rute, coba deh di depan name ini kita tambahin middleware. Middleware itu auth. Manfaatnya apa? Middleware auth ini memastikan bahwa untuk bisa buka buku, member, dan pinjam, Anda harus sudah login dulu. Jadi boleh kita buat untuk di seluruh rutenya. Kalau sudah di save, serve dulu ya. Serve. Kita coba refresh. Kalau kita buka halaman buku, ya ini halaman buku. Buku Pak, iya buku. Ada ya halaman buku. Buku. Ini halaman buku. Udah kelar. Enak tuh, sudah ada. Aman? Aman dong. Oke. Kalau udah aman, kita yuk lanjut untuk membuat halaman buku ini biar bisa dipakai. Ini boleh di close karena ya nggak dipakai lagi kok. Ini kode. Kalau lagi malas ngoding, kita ke Homeblade aja. Ke Homeblade, kita copy bagian div class container sampai tutup divnya. Ya, segitu aja kita copy. Ini kita copy. Lalu pada halaman buku, pastekan di dalam div. Sekali lagi, di dalam div ya, jangan salah tempat. Save. Kalau di refresh, ya tampilannya nggak beda dengan yang tadi. Tinggal dashboard ini kita gantikan dengan buku. Save. Refresh. Ya, lalu saya mau ganti kasih BG color ya. BG-nya mungkin primary. Primary, lalu teksnya white. Save. Refresh. Ya, pas. Biar mirip ya. Ini buku, ini buku. Udah, kalau udah sip, oke, kita lanjut ya. Pada cut body di bawah pinjam, saya mau kasih HR. HR gitu aja, save. Lalu mau kasih button. Apa ya, button. Class. Kelasnya BTN primary. It's class BTN strip primary. Lalu tutup, kasih namanya tambah buku. Nah, kalau refresh, ya ada tulisan tambah buku. Yang nanti kita bisa membuat tambah buku. Oke. Saya mau nambah HR lagi deh, HR. Nah, di bawahnya saya akan membuat sebuah tabel. Table. Lalu kelas. Table kita buat border aja, bordered table cover. Udah cukup gini. Nah, di dalamnya kita akan buat t-head, tutup t-head jangan lupa. Di dalamnya kita buat tr, tutup tr jangan lupa. Kasih th, th-nya perlu nomor. Buku ya, saya lupa nih kalau buku itu isinya apa ya. Mana buku, kita lihat di bagian create buku. Judul, penulis, penerbit, tahun, dan jumlah. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk kita buat. Pertama ada judul buku. Lalu ada apa lagi? Penulis. TH. Penulis. Ya. Penulis, siapa lagi tuh? Penerbit. TH. Penerbit, lalu apalagi tahun terbit dan jumlah. TH tahun terbit, dan kita perlu satu lagi TH jumlah buku, dan kita perlu tombol aksi. Save. Sesimpel ini. Udah tampil? Oke, udah tampil Pak. Udah ya.
Tampilannya ya sederhana kayak gini udah boleh lah. Boleh cukup lah ya. Tambah bukunya ada, judul bukunya juga sudah ada. Nah, sekarang kita bagaimana membuat apa ya? Kita buat tampilan datanya dulu deh ya. Tampilan datanya dulu. Kita ke app Livewire halaman buku. Di halaman buku ini kodenya pendek banget loh. Iya, pendek banget. Sementara ya. Yuk kita buat aja. Pertama kita use dulu. Kita perlu model buku, app models buku. Karena ini buku ya, untuk buka buku. Lalu di bagian render ini jangan diganti ya, jangan diganti, render adalah kata keywordnya. Ini juga jangan diganti apa-apa. Cukup tambahkan saja width, lalu semua buku isi arraynya adalah buku _2 all. Save. Nah, ini simple. Sekarang kita punya namanya semua buku. Di bawah T-head saya akan buat T-body. Jangan lupa tutup T-body. Lalu kita buat for each, for EACH, buka kurung tutup kurung. Lalu tulis, jangan lupa and for each, biar nggak lupa. Lalu dalamnya adalah variabel semua buku. Dapat dari mana sebuah buku? Dapat dari yang tadi ini kita buat nih, semua buku. Semua buku as variabel buku. Nah, dalamnya kita akan buat ini. Yep, gitu aja. Buku iteration, buku judul, buku penulis, buku penerbit, tahun terbit, jumlah buku. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin memastikan dulu nih. Memastikannya di mana, Pak? Memastikannya pada buku. Judul, penulis, penerbit. Benar nggak? Judul, penulis, penerbit. Lalu, tahun dan jumlah. Lalu, tahun, oh kelebihan Pak. Jadi tahun aja ya. Tahun dan terakhir ada jumlah. Save. Sekarang kalau di refresh, yep, nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa Pak? Ya, iya kan kita belum nambahin apa-apa nih. Oke ya. Oke, dah sampai sini aman. Untuk menampilkan data udah sip. Sekarang kita akan membuat tambah buku. Dibuat pula. Di bawah tombol tambah buku, saya mau kasih BR. Lalu di dalam sini kita akan buat apa ya namanya, formulir untuk nambah buku. Ya. Oke, lanjut. Sebelum itu, saya ingin membuat flag. Flag itu sebagai penanda bahwa tambah buku atau kita akan memulai menambah buku. Sehingga yang awalnya kosong, saat kita tekan tambah buku, keluar tuh. Keluar form input untuk nambah buku. Jadi kalau tekan, keluar tambah buku. Tanpa harus ke halaman baru. Ke halaman ini udah cukup. Nah, untuk mempersiapkannya, kita akan siapkan dulu di halaman buku. Yang tadi ada return view render ya. Kita akan tambahin pertama public variable. Kita akan buat namanya boleh apa ya, flag atau status atau mode ya, mode pilihan aja. Pilihan ya. Jadi kalau saya menekan tambah buku, berarti pilihannya saya menambah buku. Atau ada bahasa lain nggak? Tanda atau proses atau apa ya namanya ya? Oh, menu pilihan aja lah ya. Pilihan menu. Ah, gitu aja deh. Pilihan menu. Itu. Setelah itu, kita akan buat. Kesini dulu ya. Jika tombol tambah buku ini ditekan, maka kita akan menjalankan suatu metode yang ada di sini yang tugasnya untuk mengganti pilihan menu menjadi tambah menu atau flagnya nambah menu gitu lah ya. Lebih enak kita lihat aja dulu.
Kita akan buat metodenya public lalu function public ya, public function. Lalu kita buat misalnya tambah buku ya, tambah buku aja. Buka kurung tutup kurung, kurung kurabal buka. Lalu pilihan menu ini kita gunakan this. Pilihan menu kita akan jadikan dia sebagai tambah buku. Save. Nah, begini oke ya. Begini. Save dulu. Nah, di sini tambah buku, jika tombol tambah buku itu ditekan, maka saya ingin menjalankan tambah buku. Maka itu tulis wire, klik, lalu sama dengan nama metode yang ingin kita jalankan, yaitu tambah buku. Save. Udah, itu aja. Sekarang saya ingin ngecek jika if variabel pilihan menu ini, pilihan menu itu sama dengan apa? Sama dengan tambah buku. Sama dengan tambah buku. Maka saya end if dulu biar nggak lupa. Tampilkan form tambah buku. Nah, ini kalau kita refresh, tulisan itu tidak ada. Tapi ketika kita tekan tambah buku atau wire click tadi, kok kenapa tidak tampil? Oh iya, ini bukan sama dengannya dua kali, cukup sekali aja ya. Sama dengannya sekali, lalu kita coba refresh. Kalau saya tekan tambah buku, maka keluar tampilkan form tambah buku. Gitu tuh, ya gitu. Benar, sekarang kita balik ke halaman buku. Nah, buat deh form untuk menambah buku. Jadi kita buat aja form dulu. Form, lalu jangan lupa tutup form. Di dalamnya, Anda mungkin dulu pernah ingat pakai action, pakai method, ya. Kita nggak lagi pakai. Khusus untuk live wire, nggak perlu. Khusus untuk live wire ya. Langsung saja di form group kita akan tambahkan judul buku ya. Judul buku. Input tipe, saya ketik aja manual. Save. Nah, tolong perhatikan ada sesuatu yang baru di sini, yaitu pada input yang tipenya teks saya perlu wire model judul. Kalau Anda ingat di HTML itu name. Name sama dengan judul. Dalam live wire name itu kita akan ganti ke wire model judul. Itu ya. Lanjut, kita judul buku sudah, lalu kita akan buat untuk penulis ya. Penulis. Habis penulis, penerbit juga kita perlu buat. Ada penerbit. Setelah penerbit kita perlu juga tahun ya. Tahun terbit. Dan terakhir ada perlu jumlah buku. Jumlah buku. Terakhir kita buat tombol simpan. Wire simpan, wire simpan. Itu kan wire simpan ya, tapi tombol simpan itu tipe. Tipenya adalah submit, save. Jadi form, judul buku, penulis, penerbit, tahun dan jumlah. Cocok gak? Judul buku, penulis, penerbit, tahun dan jumlah. Nah, sekarang coba kita refresh. Kalau saya tekan tambah buku, keluar dia punya form. Itu dia. Jadi nggak perlu ke halaman baru, masih dalam buku nih. Masih dalam buku, tapi dia udah ada. Biar nampak keren lagi, guys, keren pula ya. Di sebelah tambah buku nih button, kita boleh nambahin apa ya? Mungkin alert atau div atau teks aja lah, teks biasa aja. Mungkin kasih B atau I aja I. Pernah tahu I kan?
Saya ingin buat tulisan loading gitu. Jadi save. Jadi setiap ada proses ada tulisan loading. Nah, itu aja kan gampang buat loading, tapi kita tambahin apa? Tambahin wire loading. Save. Jadi saat di refresh tulisannya nggak ada. Tapi kalau ada proses ada loading. Nampak nggak ya? Ada loadingnya itu. Seru kan kalau ada loading? Oke. Baik. Terlanjut. Ada judul, ada penulis, ada penerbit, ada tahun, dan ada jumlah. Tolong ingatkan, takut saya lupa. Halaman buku, kita akan buat sebuah metode untuk menyimpan. Jadi public function simpan aja. Simpan. Anda ingat ada perlu request ya? Request. Ya, kita nggak lagi pakai. Kita biarkan kosong gitu aja. Ya, buka kurung tutup kurung, di koma udah. Di dalamnya kita ngapain? Kita langsung aja variabel simpan sama dengan new buku. New buku ya, di koma. Lalu variabel simpan. Yang pertama kita siapkan adalah judulnya. Judul sama dengan variabel. Ini dia variabel this judul. Nah, judul yang di kiri itu harus sama dengan yang di dalam migration. Judul. Judul yang di kanan mesti sama dengan ini. Oke? Oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Variabel simpan penulis, variabel simpan penerbit, variabel simpan tahun, dan jumlah kalau nggak salah. Terakhir baru save. Nah, ini kalau Anda coba masih error nih Pak. Masih error. Kita harus memperkenalkan juga pada LiveWire model-model yang dipakai. Model itu apa Pak? Anda ingat ada wire model? Nah, ini harus Anda kenalkan dulu pada kelas LiveWire-nya. Di mana Pak naruhnya? Boleh di dalam sini. Public, variabel judul, apalagi variabel penulis, penerbit, dan tahun, lagi nggak? Dan jumlah. Udah. Judul, penulis, penerbit, tahun, dan jumlah. Dah, save. Kalau udah diperkenalkan, kita tinggal setelah di save, kita akan lakukan reset variabel this reset titik koma. Dah, this reset. Reset ini manfaatnya adalah untuk kembali ke kembali ke awalnya lah gitulah. Jadi yang udah disimpan udah selesai. Coba dulu yuk, coba refresh. Saya tambah buku. Judul bukunya mungkin pintar Laravel. Penulisnya mungkin saya ya. Wah, asik sekali. Penerbitnya SMK7 misal. Tahun terbitnya 2023. Jumlahnya ada banyak 100. Simpan. Oke, masuk nggak nih Pak? Wah, saya nggak tahu nih. Ada sesuatu yang belum saya tambahkan. Ya, benar, ada sesuatu yang belum saya tambahkan. Apa itu? Nah, di halaman buku kita punya wire submit, benar. Tapi formnya masih kosong. Isi dengan apa? Isi aja dengan wire submit. Save sama dengan wire submit sama dengan apa nih Pak? Sama dengan metode simpan. Ya. Jadi metode simpan. Save. Kalau gini kelar sudah. Kita refresh. Tambah buku tadi apa ya tadi ya? Ya buku kerajaan. Penulisnya Mutia, penerbitnya SMK7 tahun 2024, jumlahnya 100. Simpan. Nah, keluarlah dia. Tambah lagi. Tambahin misalnya bukunya di Pintar Laravel, penulisnya saya lagi Widih. PPLG tahun 2024, jumlahnya ya 45 lah. Simpan. Tolong lihat pada bagian atas ini ya. Nanti ada tulisan loadingnya itu. Iya. Kalau saya refresh ada. Tambah lagi deh. Tambah lagi, saya mau nambahin apa ya? Cerita judul mungkin Pinocchio.
Pinocchio. Oke, penulis. Aduh, siapa ya? Penerbitnya mungkin, waduh, tidak tahu saya ini. Mungkin boleh SMK 7 juga lah ya. Tahun 1999. Jumlah ada 6. Ya, pintar Laravel kita simpan. Ya, kalau ini di refresh, Pinocchio ada. Ada ya. Nah. Ada sesuatu juga yang harus kita tambahkan. Coba kita ke buku lagi. Member masih belum ada ya, masih belum kosong. Coba saya ke buku lagi. Saya mau nambah lagi buku deh. Bukunya buku apa ya? Mungkin komputer. Penulisnya Pak Fikih ya. Fikih Pratama. Penerbitnya PPLG. Tahun terbitnya 2024, 2020 deh. Isinya 4. Kita simpan. Kalau ini di refresh, ya ada. Nah, itu untuk membuat tambah data. Di kode Bapak ada satu yang tipe. Tipenya tidak terlihat, tapi cukup meresahkan saya. Tipenya apa, Pak? Tipenya adalah, ini seharusnya saat saya menambah buku, ini harus tampil. Jangan butuh refresh dulu. Kalau butuh refresh dulu, hilangkan konsep SPA-nya nanti. Jadi, yang tipe saya adalah seperti ini. Ingat, saya selalu bilang kalau HTML selalu ada buka dan selalu punya tutup. Di sini TR buka ada, TR tutup ada. Lah, di sini TR buka, TR tutupnya nggak ada. Ini akan membuat permasalahan besar ini. Jadi, kita tutup TR. Save. Nah, kalau begini, seharusnya kalau kita nambah buku ya, kita nambah buku misalnya masukkan lagi buku ya, mungkin Pinter Laravel, penulisnya Mutias, penerbit PPLG, tahun 2003, jumlah bukunya 45. Nah, kalau Anda lihat ya, saat saya tekan tombol simpan, perhatikan tabelnya. Nah, seharusnya dia juga tampil. Langsung tampil tanpa harus melakukan refresh. Nah, itu tipe yang ya diam-diam tahu, diam-diam aja gitu ya. Jadi tolong cek, pastikan selain ada buka harus punya tutup. Itu tipe yang wow banget itu. Nah, itu selesai untuk membuat nambah. Sekarang kita akan buat apa dulu ya? Kita akan buat hapus lah yang paling gampang dulu ya. Buat hapus kita langsung aja nih, kita buat public function hapus, buka kurung, kita perlu ID yang akan kita hapus. Lalu isinya apa? Buku destroy ID. Ya pendek banget ya, pendek aja gitu. Oke, kalau udah kita ke halaman buku. Di sini kan tombol hapus ada ya. Kita tinggal hanya perlu membuat wire klik. Jadi saat diklik saya akan menjalankan kode ini. Destroy ID, yaitu metodenya hapus ID. Berarti saya tulis hapus, buka kurung untuk kurung, ya, kasih blade, variabel buku ID, save. Biar lebih mantep, tambahin sebelum tutup wire confirm kok nggak salah tulisannya, buka kurung untuk kurung, kasih dalam wire confirm sama dengan petik Anda yakin, itu aja, save. Ya oke gitu, kita coba refresh. Saya mau coba hapus yang ini atas. Anda yakin? Kalau enggak jadi. Tapi kalau saya yakin, maka hilang. Itu membuat hapus. Wah, gampang banget. Selanjutnya buat edit. Untuk membuat edit, nah ini ya. Kita akan manfaatkan ini. Tambah buku ya, tambah buku. Nah, jadi kita tambahin gini ya. Jadi if pilihan menu sama dengan tambah buku, or gini. Tapi saya lebih suka menggunakan simbol garis kayak gini ya. Tuh. Pilihan menu sama dengan edit buku, maka ini juga keluar. Jadi kita punya satu lagi namanya edit buku. Oke? Oke, lanjut.
Sekarang di bagian edit, saya akan membuat sebuah wire clip lagi. Namanya sama dengan edit aja lah. Edit. Isinya sama, variabel buku ID. Save. Udah. Setelah sudah, kita kembali ke halaman buku controller. Kita akan buat public function. Namanya edit. Buka kurung, tutup kurung, variabel ID. Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, enter. Nah, di sini saya membutuhkan sesuatu lagi, yaitu public variabel buku edit. Artinya saya ingin memasukkan buku mana sih yang akan diedit. Nah, edit di sini ya. Langsung saja variabel list buku edit sama dengan buku find ID. Save. Jadi kalau begini seharusnya udah enak. Tinggal saya perlu membuat variabel tis judul, tis buku edit judul, buku edit sama dengan penulis, penerbit, tahun, jumlah, pilihan menu adalah edit buku. Tuh ya. Ini kalau saya refresh, saya tambah dulu deh ya, tambah bukunya makan siang, penulisnya siapa, penerbitnya ya siapa, PPLG deh, tahunnya 2020, jumlahnya adalah 4. Simpan, masuk ya. Sekarang saya mau ganti nih, penulisnya siapa, tekan edit, tep, nah keluar dia, langsung diganti. Makan siang Prabowo ya, berarti presiden ya. Sekarang kalau kita simpan, malah nambah, Pak. Ya iya, tentu aja nambah. Kenapa Pak ya? Karena kita belum memberikan kondisi. Jika isi buku edit itu ada, kita jangan new buku, tapi kita edit bukunya. Nah, jadi bagaimana lakukannya? Pada public simpan, kita tambahkan if variabel pilihan menu sama, enggak usah pilihan menu deh, if apa nama tuh ya, buku tis, mana sih tis buku underscore edit. Jika ada isi dari buku edit, maka kita akan lakukan metode pengubahan data. Jadi variabel simpan sama dengan variabel this buku edit. Tapi kalau enggak, kita jadikan new buku. Save. Udah. Coba cek ya. Refresh. Nih, siapa nih saya mau ganti? Makan siang, makan pagi. Simpan. Jadi berubah makan pagi. Kalau makan siang kita ganti makan siang 2 kali, guys. Kita simpan, maka akan berubah. Udah selesai CRUD untuk buku. Fast forward, kita akan buat member. Member ya. Klik member. Ya. Kosong masih Pak. Iya kosong. Karena memang belum diisi untuk membuat member. Ini boleh di close. Oke. Sekarang kita buka halaman member. Oke. Kalau saya pribadi lebih enak copy aja dari halaman buku. Ini ya. Ctrl A, kita copy aja halaman buku. Lalu taruh di halaman member. Ctrl A, paste, save. Jangan khawatir, kita akan ubah. Ini pertama buku ganti dengan member. Ini biarkan. Lalu di sini wire click, bukan tambah buku lagi, saya mau ganti dengan tambah member. Tambah buku ganti dengan tambah member. While loading biarkan, pilihan tambah buku, ini mau ganti juga member. Edit buku ganti juga dengan member. Wire submit preference simpan, ini nanti kita ganti tabel dulu,
tabelnya. Oke, ini akan kita juga ganti. Ini edit biarkan. Oke, sudah ya. Sekarang saya ingin ngintip dulu yang member apa-apa aja sih. Pendek Pak. Nama NISN. Udah, nama NISN. Berarti ini nama. Text wire model juga nama. ID-nya sekalian deh ganti dengan nama juga. Ini judul juga nama. Ini ID nama. Oke. Kedua, kita perlu NISN. ID-nya juga NISN. Wire model NISN. Sisanya nggak dipakai. Tinggalkan tombol simpan. Hapus. Udah, save. Udah, lalu sekarang ke sini. Ini nama siswa. Oke. Kedua adalah NISN. Sisanya hapus. Oke. Tolong cek lagi ya, jangan sampai kayak tadi TR-nya lupa saya kasih. TR udah, TR tutupnya udah ada. Loop iteration biarkan. Buku yang pertama ini nama. Nama apa name ya? Coba lihat lagi. Nama ya. Oke. Nama. Dan di sini adalah NISN. Sisanya hapus. Save, selesai. Yuk kita refresh, pasti error dulu nih. Iya, pasti error karena pilihan menu belum kita buat. Sudah Pak, sudah. Sekarang kita akan singgah ke app Livewire halaman member. Isinya masih kosong. Ya, kosong. Biasa, kita copy aja ya. Dari halaman buku, kita copy dari public pilihan menu sampai sebelum render. Sebelum render, copy. Karena kan rendernya udah ada kan, yang tadi kan yang di halaman member. Render kan udah ada, jadi jangan kita hapus. Cukup taruh aja di atasnya function save. Sudah? Belum? Tambahin. Di atas use app models member. Save. Nah, lanjut nih. Ya, pilihan menu tetap ya. Pilihan menu tetap. Judul nggak ada lagi. Ganti dengan nama. Ini ganti dengan NISN. Udah. Penerbit dan tahun jumlah nggak pakai, hapus. Buku edit ganti dengan apa tadi ya? Member ya, member edit. Nah, tambah buku ganti dengan tambah member. Simpan buku edit ganti dengan apa tadi ya? Member edit. Udah. This buku edit kita ganti dengan member edit. Ada edit ya, berlebihan. Oke. New buku kita ganti bukan new buku lagi tapi member. Oke. Pertama ada nama, this nama juga. Penulis NISN. Ini juga NISN. Penerbit nggak pakai, jumlah nggak pakai, tinggal save, selesai. Save. Lalu sekarang button yang edit. Buku edit kita ganti dia menjadi semua buku edit ini. Sorry. Ya, buku edit kita ganti dengan member edit. Sudah. Judul bukan judul ya. Dua ini bukan judul tapi nama. Yap, nama. Terakhir ada NISN. Sisanya hapus. Tinggal edit buku ganti dengan edit member. Save. Lalu terakhir untuk hapus bukan buku tapi member. Save. Udah. Seharusnya ini udah kelar nih. Oh, belum. Rendernya belum. Iya, render ya. Render, kasih width semua member all. Save. Balik ke halaman member, ada table tadi ya. Semua buku kita ganti dengan semua member. Buku ini, buku ini. 1, 2, 3, 4, 5 ganti dengan member. Save. Udah ya. Yuk kita coba refresh. Tambah member. Tambah member not found.
Kita buatnya apa ya tadi? Tambah member. Kalau di sini tulisannya, oh tambah buku, salah, lupa. Tambah member, kelewatan satu. Tambah nama kamu, yes, kamu ya, kamu yang di sana, yes, simpan. Udah, aksinya, oh kelebihan kolom Pak. Oke, kelebihan kolom gampang sekali. Ini nama siswa. Oh, jumlahnya ketinggalan, kelewatan, kehapus. Tambah lagi. Nama kamu, dia. Dia. Oke, masukkan ISN, simpan. Udah. Kalau kita edit. Oh, buku not found. Oke, salah lagi. Member buku, salah lagi. Lupa. Ada yang ketinggalan lagi nih. Ini dia ketinggalannya. Ini seharusnya tadi member. Tinggalan lagi. Sekali lagi, edit. Kamu kasih nomor ISN-nya, simpan. Oke, hapus. Yakin? Iya, hilang. Nah, gampang kan membuat hapus member? Ya, semudah itu. Yuk kita nambah member lagi sebelum kita buat pinjam. Di sini saya buat lagi namanya member 1. Lalu ISN-nya mungkin kok 1 2 3 4 males ngapal. Ini aja lah, simpan. Oke, udah bisa. Jadi dan hapus juga bisa ya. Sekarang kita akan buat pinjam. Nah, oke, langkahnya 11 12. Ini tutup aja. Kita ke halaman pinjam. Ya, pinjam. Untuk halaman pinjam, boleh deh kita copy lagi si halaman buku atau member ya, member aja pendek. Ctrl A, copy. Pastekan di halaman pinjam. A, paste, save. Oke, kita siapkan. Member, kita ganti ini ke pinjam. Pinjam buku aja biar lengkap. Ini buku. Ini sama. Ini right click tambah member, bukan tambah ya. Kita sekarang akan namanya mencari siswa, yaitu jadi tulis cari. Lalu kita tambahin di sini nggak usah deh, benar aja tambah pinjam ya di sini. Pinjam, oke. Loading. Tambah member, ganti tambah pinjam, atau pilihan menunya edit pinjam. Oke. Wire submit biarkan simpan. Ini kita nggak pakai wire form submit ya. Ini kita boleh hapus. Ya. Kita save dulu. Lalu tabel border, tabel hover, tabel di sini kita akan buat nomor pasti iya, nama siswa pasti iya, ISN ini kita ganti dengan mungkin buku yang dipinjam. Setelah buku dipinjam, apalagi di situ kita coba lihat di bagian create pinjam ya. Di create pinjam ada namanya tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Yuk kita buat itu masing-masing pakai date ya. Oke. Mana nih? Di sini kita akan buat TH tanggal pinjam, satu lagi TH tanggal kembali. Di sini bukan member semua member lagi, tapi semua pinjam. Pinjam ini membernya kita ganti juga, bukan lagi member tapi pinjam aja, pinjam. Lalu kita save. Kalau udah save, apalagi nih? Oke, ini aja dulu sementara ya. Ini nama siswa, buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, aksi. Oke, sementara gini dulu deh. Kita ke bagian halaman pinjam. Kita copy lagi halaman member tadi ya. Semua kecuali yang render. Copy halaman pinjam. Kita pastekan di sini, save. Pertama kita use dulu app models pinjam di koma save. Maaf ya kalau ada background suara lagu, lagi ada musik sini, jadi ya semoga aja si YouTube nggak
enggak mempermasalahkan suara ini ya. Semoga aja deh. Oke, member edit kita ganti pertama nama, bukan nama ya, nama kalau nggak salah, apalagi sih. Pertama buku ID, member ID, tanggal pinjam, tanggal kembali. Lalu buat aja buku underscore ID. Lalu apalagi member underscore ID. Buat apa lagi? Public tanggal pinjam, bener nggak tanggal pinjam? Tanggal pinjam, dan satu lagi public tanggal kembali. Member kita ganti dengan apa tadi ya? Pinjam ID, pinjam edit. Pinjam apa pinjam ya? Pinjam edit. Tambah member, tambah pinjam. Yap. Pilihan menu tambah member, tambah pinjam. Simpan, benar member edit, bukan member edit lagi ya. Bukan member edit lagi, tapi pinjam edit. Pinjam edit, save. Bukan lagi simpan new member, tapi namanya pinjam ya. Pinjam, oke. Yang pertama, pasti buku ID. ID, ini juga buku ID. Ya, NISN bukan, tapi member ID. Ini juga member ID. Apalagi ada variabel tanggal pinjam ya, tanggal pinjam. Lalu ada tanggal kembali, dan udah itu aja. Kita save. Oke. Member ID. Oke, ganti. Bukan member ID edit, tapi pinjam. Jangan lupa, ini member ganti dengan pinjam. Tinggal ini kita ganti, bukan nama lagi, tapi buku ID. Ini adalah member ID. Member ID, apalagi tanggal pinjam. Lalu tanggal kembali. Save dulu. Bukan edit member, tapi edit pinjam. Udah, hapus destroy ID, bener. Tapi bukan member, itu pinjam. Terus pada bagian view, kita tambahkan with semua pinjam. Betul nggak? Saya lupa. Semua pinjam, iya. Semua pinjam. Pinjam all, save. Oke, gini dulu aja lah ya. Kita save, kita refresh. Ya, tambah pinjam ada. Nah, ini tampilan dasarnya udah seperti ini, udah cukup. Sekarang kita saat saya akan tambah pinjam, nanti akan keluar kotak pencarian NISN untuk mencari siapa yang akan meminjam. Gitu ya. Oke. Jadi kita akan buat namanya metode ya. Public function cari. Nah, itu aja. Tuh. Public function cari. Apa isinya nih, Pak? Kita tambahkan sebuah nggak usah lagi ya, langsung di sini aja lah. Kita akan buat kita akan buat hasil cari sama dengan member titik 2 where kita akan cari berdasarkan NISN. NISN sama dengan variabel this cari first. Nah, di sini kita ada sebuah apa namanya ya, variabel this cari baru ya. Jadi mau nggak mau kita harus tambahkan lagi public di sini. Public variabel cari. Save biar ini dikenal. Di bawahnya tinggal kita buat if hasil cari itu ada, maka member ID itu ada hasil cari adalah ID. Tapi kalau nggak ada ya kosong atau nol. Cari, save. Apalagi nih? Di sini tinggal pada bagian pilihan menu tambah pinjam kita buat dulu. Kita buat kotak isian. Ya, yang sederhana aja ya.
div class form control, lalu kasih ini aja cukup, lalu tutup. Oke, awas. Iya. Di sini kita masukkan aja input tipe teks, wire modelnya kita pakai NISN, class form placeholdernya NISN siswa. Save. Lihat dulu hasilnya seperti apa saat saya refresh. Oke, NISN siswa. Oke, udah ya. Tambahin satu lagi button kelas btn cari siswa. Bukan cari siswa ya, tapi karena kita buatnya itu adalah cari. Boleh deh cari siswa biar jelas. Ini cari siswa. Ini juga cari siswa. Save. Refresh. Tambah. Oh ya, ada cari siswa. Nah, kalau sudah di sini, kita akan tambahkan lagi if. Jangan lupa tutup if-nya. Kita tulis variabel. Variabel apa di sini? Variabel member ID. Nah, ada member ID kan? Atau nggak usah member ID deh. Kita akan buat apa ya? Ayo nggak apa member ID. If member ID itu isinya ada, maka kita tuliskan hi H3, H2, H3 deh, H3 tutup, tulis mau pinjam buku apa. Saya butuh sesuatu di sini nih. Jadi di sini saya mau lengkapi lagi. This member ID. Saya mau tambahkan lagi ya variable this member nama sama dengan hasil cari nama. Atau nggak usah deh, ini hapus aja. Kita pakai hasil cari aja. Nggak usah member ID tapi hasil cari. No. Benar. Member nama aja, member nama. Jadi di sini kita buat satu lagi public member nama. Save. Sudah member ID tadi ya. Ini benar member ID. Di sininya baru variabel member nama. Save. Sudah, semoga nggak error ya. Saya refresh. Tambah. Masukkan initialnya 1, 2, 3, 4. Saat klik cari. Oh iya, member not found. Saya lupa nambahin sesuatu di atas. Use app member. Nah, yuk cari. Oh, nggak ada ya? Bener kan nggak ada member 1, 3, 4? Ada kok. Kita ke member lagi. Ada pinjam. Tambah member. 1, 2, 3, 4. Cari. Oh iya, ada yang saya lupakan. Di sini mana nih? Input tipe wire modelnya NISN. Saya lupa nih. Bukan wire model NISN, tapi wire model cari. Ya, wire model cari. Jadi di sini namanya cari. Save. Ini kalau kita refresh, tambah 1, 2, 3, 4, kita cari. Oke, hai member 1, mau pinjam buku apa? Gitu ya. Jadi di bawahnya tinggal kita kasih daftar bukunya deh. Udah dapat di sini. Kita kasih HR aja deh, HR. Lalu kita buatkan select pakai wire model bukunya ID. Save, udah. Semua buku as buku, value buku ID. Nah, sekarang kita perlu sebuah model lagi, this public model lagi, namanya semua buku. Jadi pada halaman pinjam kita akan buat lagi public variabel semua buku. Save. Akan kita masukkan isinya ketika hasil cari itu ada. Jadi variabel this semua buku sama dengan buku all.
Save. Sorry, ada error di apa nih? Titik koma. Oh iya, ini titik 2. Save. Oke. Sekarang saya ulang. Cari. Hai member 1, pilih buku. Ada bukunya. Tapi jelek ya tampilannya ya. Nampilkannya kita kasih kelas. Kelas apa ya? Form control. Save. Cari. Dapat pilih buku. Pintar Laravel. Tombolnya lupa. Oke, tambahin tombol. Input. Nggak pakai input deh, button. Button kelas btn lagi. Mungkin mau danger aja ya. Lalu tambahin wire click. Wire click adalah namanya apa ya? Simpan pinjam. Itu nama saya apa ya? Simpan aja ya. Simpan aja. Ups. Simpan. Save. Oke. Oke, apalagi ini udah simpan sudah. Udah simpan. Sekarang kita coba kita cari lagi bukunya, buku makan pagi, simpan. Ada error. Tanggalnya saya lupa. Iya, tanggalnya saya lupa. Tanggal pinjam. Berarti pada bagian simpan ya. Tanggal pinjam kan barusan pakai nih ya, barusan minjem. Berarti kita kasih aja no gitu. Nah, artinya hari ini. Lah, ini isi apa namanya? Tanggal kembalinya. Oh, kok ada address 7 ya? Kita coba ya. Saya belum pernah nyobain ini. Tapi di AI saya ngasih ini. Kita coba. Simpan. Oh, bisa. Cuman isinya nggak ada, Pak. Oke, nggak apa-apa. Halaman pinjam kita selesaikan. Nama siswa. Bukan nama lagi, tapi member. Nama. Save. Nampil nggak? Nampil. Buku. Bukan NSN, tapi buku. Judul. Save. Kita copy. Pastekan. Ini adalah tanggal pinjam. Dan bawahnya adalah tanggal kembali. Save, refresh. Oh iya. Selesai ya. Oke, selesai. Kita akan lanjutkan untuk hapus. Wah, hapus udah pasti bisa nih Pak, hapus. Coba ya hapus. Yakin? Iya, hilang. Sekali lagi nambah. NISN-nya 1, 2, 3, 4. Cari. Dapat pinjam buku apa? Pintar Laravel. Simpan. Udah ada masuk. Masuk ya. Sekarang kalau kita edit. Belum bisa. Karena for each-nya semua buku belum ada. Tenang, jangan khawatir. Untuk edit. Pada halaman pinjam. Mana sih edit? Di sini ya. Di sini. Kita juga masukkan. Mana tadi ya? Yang buku. Oh, ini dia. This buku all. Kita copy aja. Pastekan di pinjam di edit. Di sini. Paste. Atau ya di bawah juga nggak apa-apa sih di sini. Save. Coba sekali lagi kita edit. Oke. Bisa ya. Sekarang kita mikirkan NISN siswanya nih nggak nampil. Member ID ada. Sekarang kita butuh variabel this. Cari sama dengan member NISN. Jadi kalau saya edit ada. Sekarang punya buku apa? Pintar Laravel kita gantikan makan pagi, simpan. Selesai. Ingat saat pinjam kita ada status ya. Coba kita lihat pada bagian pinjam ada status. Status di sini yang isinya dipinjam. Bisa nanti kalau udah dipinjam statusnya sudah dikembalikan. Nah, sebelum situ kita ke halaman pinjam dulu. Kita buat ya dulu. Kita tambahin th status seperti itu. Lalu di bawahnya ini juga perlu td. Td kita status pinjam. Kita refresh.
Ya, statusnya dipinjam. Nah, kita akan buat tombol. Kalau tombol ditekan, statusnya berubah dari dipinjam jadi menjadi sudah dikembalikan. Kita buat sebuah button, ya. Tambahkan saja button class. Kita kasih btn sukses aja. Isinya kembali pinjam ID. Jadi kita punya sebuah metode ya, namanya kembali. Jadi kita buat aja langsung, terserah mau dibuat di bagian mana, kita buat situ aja. Public lalu buat function namanya kembali. Tadi kembali namanya kan variable ID ya, seperti itu. Lalu kembali pinjam ID, fin ID, status kembali save ya, gitu aja. Sekarang kita coba, kita refresh, dipinjam. Oh, tulisannya belum Pak, oh sorry. Ya benar, button kembali. Nah, itu aja lah, kembali aja ya, kembali. Save, refresh. Saat kita tekan klik kembali, statusnya udah menjadi kembali. Gitu ya. Jadi enak tuh. Jadi bisa tahu bahwa bukunya udah kembali, si member itu udah kembalikan buku. Itu aja kodenya. Semoga aman, semoga ada error, dan ya mau nggak mau harus belajar error ya. Semoga bisa. Selamat mengcoding.